Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Akhyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak nanya catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait perkataan dari Gus Yahya, di mana Gus Yahya ini mengatakan di depan umum bahwasanya Gus Yahya ini mempercayai yaitu Ba'lawi adalah zuriat Nabi SAW. Bahkan Ketua Rais Am PBNU Bapak Ki Haji Miftahul Akhyar juga mengisbat bahwasanya nasab Habib Ba'lawi ini adalah bersambung kepada Rasulullah SAW. Namun perkataan dari Ketua PBNU itu ditantang oleh Dr. Sugeng bahwasanya tunjukkan bukti bahwasanya Habib Ba'lawi ini nasabnya ini bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, jadi tentang terkait masalah tesisnya Kiai Imad ini, itu di mata Gus Yahya itu tidak ada artinya sama sekali. Karena Gus Yahya itu memiliki standarisasi untuk mempercayai keabsahan nasab Ba'lawi. Katanya para ulama terdahulu itu sepakat dengan yaitu Ba'lawi ini adalah nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi Gus Yahya ini ya, Ketua PBNU, tidak perlu catatan-catatan, tidak perlu tesis. Jadi saya mengakui bahwasanya Ba'lawi, Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi SAW. Nggak perlu catatan, kata Gus Yahya selaku Ketua PBNU. Nah, ini dapat tantangan dari Dr. Sugeng ya teman-teman. Oke, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Akhyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak nanya catatan. Dalam perkara nasab ini, apakah Gus Yahya itu sudah menunjukkan, memberi teladan pemimpin yang adil? Hal ini sepertinya Gus Yahya lebih baiklah dari saya tentang wasiat-wasiat dari dari ulama-ulama Islam generasi salaf terutama. Imam Ali itu pernah berkata bahwa pemimpin kafir yang adil itu lebih baik daripada pemimpin yang beriman tapi zalim, gitu kan. Jadi adil itu posisi syarat sebagai pemimpin. Beriman itu syarat berikutnya, gitulah. Apakah Gus Yahya dalam masalah nasab Ba'lawi ini sudah bersikap adil? Pertanyaan saya, adil itu kan harusnya objektif kan, Gus? Jadi kalau Gus Yahya adil, harusnya tidak boleh langsung percaya pada klaim Ba'lawi, karena seperti yang saya katakan tadi dalam ilmu filsafat, kewajiban membuktikan adalah beban bagi yang mengklaim. Juga tidak boleh langsung percaya kepada kami ini saya buat Kiai Imad dalam studi eksplorasi literatur keislaman, Mas Menachem Ali filologi, dan saya dari sisi genetika gitu ya. Seharusnya kalau Gus Yahya adil, itu membentuk tim investigasi. Kenapa? Ini berkaitan dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan itu stakeholdernya adalah umat Muslim, nggak cuma NU aja, dan nggak cuma Mukibin saja, dan nggak Robito Alwiyah. Mereka bukan Robito Alawiyah, Gus, Robito Alwiyah gitu. Jadi kalau mau adil, buat tim investigasi. Saya mengajukan ini kepada Habib Miftahul Akhyar dan nggak ada tanggapannya. Ya mungkin nggak tahu kenapa nggak mau menanggapi. Itu sikap yang adil, Gus. Pengadilan kan juga nggak langsung memutuskan siapa yang bersalah, harus diadili, diperiksa bukti-buktinya, divalidasi, mendengar tim ahli pakar gitu. Apakah NU pernah gitu? Enggak kan? Basul Masail juga nggak pernah. Sepertinya Gus Yahya lebih mendengar Fahru Rosi yang lulus S3 itu tidak sesuai standar dikti. Fahru Rosi itu lulus nggak sesuai standar dikti loh, Gus. Pengaturan itu 2015 untuk lulus itu disertasi harus dipublikasikan. Fahru Rosi nggak ada publikasinya satupun yang terkait disertasi, Gus. Orang kayak gitu sampean percaya? Lulusnya aja nggak bener. Orang lulus nggak bener disuruh malah jenengan tempatkan di pengurus besar.
Kalau nempatin orang tuh yang menuhi anu lah Gus. Kalau bahasa elektroniknya noise level itu loh. Di atas batas minimal yo. Faru Razi itu nggak memenuhi batas Gus. Ilmiah menurut Faru Razi itu mungkin sama dengan ilmiahnya versi Wafi atau Muhammad Nuruddin, ilmiah versi sektarian. Jadi itu dua itu aja pertanyaan saya Gus. Bukti apa? Karena kami nggak bertanya dalilnya mereka keturunan Nabi nggak. Apa buktinya mereka keturunan Nabi? Ini abad 21 Gus, bukan abad 15. Bahkan pada abad 15 dulu, Kesultanan Turki itu pernah menyapu Sayyid abal-abal tuh. Ada di papernya Profesor Hulyatan Bakal itu. Ya kalau dulu belum ada tes DNA, kalau sekarang kan sudah ada. Apalagi jenengan sudah deklarasikan fikih peradaban. Cuma ya saya nggak tahu peradaban maksud jenengan itu peradaban abad 9, 15, abad 21 gitu. Apakah NU mau ditahan peradabannya di abad 15, nggak maju-maju sampai kita diketawain saudara-saudara kita yang Muhammadiyah gitu nanti? Nggak tahu saya. Itu pertanyaan pertama. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya nasab Balawi itu nyambung ke Rasulullah? Ini pertanyaan antar sesama keluarga UGM. Wes, itu ya nggak bertanya sebagai jenengan sebagai ketum PBNU. Yang kedua, itu tadi apakah bahwa jenengan itu sudah deklarasikan ada diklat tim untuk calon-calon pemimpin dari NU. Nah, jenengan sebagai ketum PBNU sekarang, apakah dalam kasus nasab Balawi ini menunjukkan kepemimpinan yang adil gitu? Itu aja. Apakah tindakan jenengan selama ini sudah adil? Apakah sudah ada proses yang adil terhadap semua yang terlibat dalam polemik nasab ini? Itu aja. Ingat yang salah satu yang terlibat siapa Gus? Rasulullah. Beliaunya sudah nggak ada. Kitalah yang harus menyelesaikan. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya tentang terkait masalah ya tantangan dari Dr. Sugeng kepada Gus Yahya, yaitu Ketua PBNU, di mana Ketua PBNU ini ya itu meyakini bahwasanya Habib Ba'lawi ini sudah sejak dari dulu itu adalah zuriat Nabi SAW yang katanya para ulama ini sudah mengakuinya. Tapi ketika Dr. Sugeng ini ya yaitu menantang tunjukkan bukti bahwasanya ya yaitu Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi SAW. Dr. Sugeng itu adalah ya pakar DNA ya teman-teman. Jadi bukan main-main. Padahal ya setelah ditelusuri yaitu dari marga Hanif Al-Atos ya, Al-Atos itu di Yaman sana itu yang di Timur Tengah sana banyak yang sudah melakukan tes DNA. Namun hasilnya bukan DNA Arab, tapi adalah DNA non-Arab, jadi orang Ajam, yaitu plat G. Sedangkan kalau DNA Rasulullah SAW itu adalah J1, keturunan Ismail, keturunan Nabi Ibrahim. Nah maka dari itu Habib-Habib yang ada di Indonesia ini, mereka ini hanyalah mengaku-ngaku saja tanpa ada bukti. Itu kalau menurut DNA itu batal, bukan orang Arab tapi orang Ajam. Apalagi dengan tesnya Kiai Imad, lagi hancur itu Ba'lawi ya teman-teman. Karena apa? Sesuai dengan kitab-kitab nasab, kitab sezaman, lalu kemudian yaitu dengan sejarah dan tes DNA. Itu sudah menunjukkan kerungkatan yaitu nasab Ba'lawi. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, mereka ini kalau berceramah ya nyeleneh. Orangnya juga suka nyeleneh, nggak masuk akal sama sekali ketika berceramah. Isinya khurafat, isinya tahayul, dan lain-lain. Nah maka dari itu kita sebagai kaum muslimin jangan sampai kita ini dibodoh-bodohi oleh mereka. Kalau mereka berceramah yang nggak masuk akal sama sekali, coba kita tanyakan dia mana dalilnya. Oh ini karomah dari mana? Riwayatnya siapa? Ya ada kitabnya. Iya memang kitabnya ya dari kalangan mereka sendiri teman-teman ya, yaitu kitab Ba'lawi. Padahal ya ulama-ulama salafus soleh nggak ada yang seperti itu. Masa mi'raj sampai 70 kali sehari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya Dr. Sugeng ini menantang Gus Yahya, tunjukkan buktinya kalau Habib Ba'lawi ini bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.